Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Bahasa Indonesia 7, akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah kami yang berjudul Peran Media Komunikasi Online di Masa Pandemi. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Jati Gratia Dirgantoro, kedua Bilqis Nafida Azza, ketiga Aditya Ayu Anggraini, keempat Prisciliana Diadame, dan yang terakhir Diana Afi. Tujuan yang mendasari kelompok kami dalam memilih karya ilmiah ini adalah untuk memaparkan mengenai seberapa besar peran dari media komunikasi online di tengah pandemi COVID-19. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi, baik komunikasi secara tatap muka maupun melalui media tertentu. Akan tetapi, di tengah pandemi yang saat ini sedang berlangsung, komunikasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan seperti dahulu. Setiap orang diharuskan untuk berinteraksi melalui media komunikasi online. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan membahas beberapa hal mengenai apa saja peran-peran media komunikasi online di tengah pandemi dan media apa saja yang sering digunakan untuk berinteraksi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai peran media komunikasi online di tengah pandemi COVID-19. Kemudian tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, kami mengutip arti komunikasi dari Wursanto tahun 2001 halaman 31 yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta, berita, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak, seseorang atau tempat kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Macam komunikasi berdasarkan tempatnya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara nyata dan komunikasi secara maya atau online. Menurut Eko, tahun 2013, halaman 6-9, istilah komunikasi online mengacu pada membaca, menulis, berbagi video kamera, dan komunikasi melalui jaringan komputer. Dalam penggunaan media pembelajaran online, terdapat beberapa pilihan aplikasi yang dapat kita pakai selama pandemi COVID-19 seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Discord, WhatsApp, dan lain sebagainya. Media-media ini memberikan fitur-fitur dalam keunggulannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan survei. Survei yang digunakan adalah melalui kuesioner Google Form. Google Form sendiri dipilih karena kevalidan data yang didapat, di mana responden akan mengisi kuesioner tersebut berdasarkan dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Urutan metode penelitian yang digunakan diawali dengan membuat daftar pertanyaan, kemudian membuat kuesioner di Google Form, dan menyebarluaskan link survei kepada responden. Adapun aspek pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah jenis media komunikasi online yang sering digunakan responden, kemudian durasi penggunaan, aktivitas yang dilakukan, kendala yang dialami, dan seberapa penting media komunikasi online bagi responden. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama tentang durasi penggunaan media komunikasi online. Sebanyak 41,9% responden menggunakan media komunikasi online selama 5-8 jam. Dan 37,2% responden menggunakan media komunikasi online selama 2-5 jam. Dan 16,3% responden menggunakan media komunikasi online lebih dari 12 jam. Dan sisanya menggunakan media komunikasi online selama 8-12 jam. Selanjutnya gambar kedua mengenai preferensi pemilihan aplikasi media komunikasi online. Sebanyak 51,2% responden menggunakan Zoom sebagai media komunikasi online-nya, dan sebanyak 34,9% responden memilih menggunakan Gmeet atau yang bisa kita kenal dengan Google Meeting, dan sisanya memilih Microsoft Teams, Discord, WhatsApp, e-learning, Jokbud Sans, dan WhatsApp. Gambar ketiga mengenai tujuan penggunaan media komunikasi online. Sebanyak 86% responden menggunakan media komunikasi online untuk kuliah atau sekolah, dan sisanya untuk rapat,
pertemuan informal, push rank, chat, dan seminar. Selanjutnya, gambar kelima, tingkat kepentingan media komunikasi online bagi responden. Sebanyak 74,4% responden menganggap bahwa media komunikasi online sangatlah penting, dan sisanya menganggap bahwa media komunikasi online penting, tidak begitu penting, dan tidak penting sama sekali. Selanjutnya adalah bab kesimpulan. Dari pengamatan yang dilakukan, didapatkan data bahwa mayoritas responden merasa media komunikasi online sangatlah penting dan berperan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kuliah atau sekolah. Dengan sebagian besar menggunakan platform Zoom selama 5 hingga 8 jam dan memiliki kendala jaringan yang tidak stabil. Diharapkan provider jaringan internet dapat meningkatkan kualitas agar komunikasi berjalan lancar. Dengan begitu, media komunikasi online dapat dijadikan sebuah solusi pada era pandemi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.